Boruto chapter 78 dengan judul Kebodohan Besar. Chapter ini diawali dengan Shikamaru yang kaget karena khawatir cakra Naruto tiba-tiba menghilang. Tim sensor melaporkan bahwa penyebab hilangnya ini tidak pasti dan selain itu cakra Hinata juga hilang. Shikamaru memikirkan apakah ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dilakukan God. Di sisi lain, terlihat Hiwamari sampai di rumah dan mencari keberadaan ayah dan ibunya sambil memanggil mereka. Pada titik ini, dia masih belum memahami apa yang telah terjadi. Tetapi, tampaknya takut dengan dia terlihat di rumah ada seseorang di dalam, serta bingkai foto yang rusak. Kita pindah tepat ke tempat Boruto, Sarada, Eida, dan Sumire. Mereka sudah mulai berbicara tentang Kawaki, di mana Shikamaru mengatakan bahwa dia percaya Kawaki tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Naruto, dan bertanya pada Eida apakah ada sesuatu yang bisa dilihat tentang hal itu. Kemudian Eida menggunakan mata Senrigannya, dia melihat kejadian apa yang dilakukan Kawaki. Mulai dari awal mereka berbicara sampai Kawaki memindahkan Naruto dan Hinata ke dimensi lain. Boruto terkejut bahwa ibunya pun terlibat dalam hal ini. Shikamaru tampaknya semakin kesal dengan keadaan yang terjadi. Dia ingin tahu di mana Kawaki berada, tapi Eida bilang agak sulit melacaknya bahkan dengan Senrigannya. Ini seperti secara fisik dia tidak terlihat. Boruto kehilangan kesabaran dan berlari keluar ruangan mengejar Kawaki. Sarada manggil Boruto agar tidak terlalu terburu-buru. Sumire melihat sosoknya saat ini dia menghilang menaiki tangga. Kemudian Eida mulai melihat punggung Kawaki duduk di kursi saat Kawaki berbicara dengan Naruto. Dia benar-benar melihat adegan percakapan Kawaki dengan Naruto di rumahnya, di mana mereka melakukan percakapan itu di chapter sebelumnya. Ditunjukkan bagaimana kekuatannya bekerja, seolah-olah dia sendiri yang hadir dalam adegan itu. Eida kemudian beritahu Sumire dan Sarada bahwa berdasarkan apa yang baru saja dilihatnya, Kawaki mungkin berencana untuk membunuh lagi. Sarada menunjukkan wajah yang takut, sedangkan Sumire menunjukkan ekspresi khawatir. Sarada berkata, "Bunuh sekali lagi. Apa maksudmu melakukan itu sekali lagi? Kau berbicara seolah-olah yang bunuh tadi adalah Kawaki juga. Bukankah Boruto dikalahkan oleh God? Apa maksudmu?" Tetapi Boruto menghindari hal ini karena dia tahu dia bisa menjadi ancaman bagi semua orang karena kehadiran Momoshiki dalam dirinya. Dan sekarang, Kawaki mungkin berniat melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Berdasarkan pada asumsi yang sama, Sarada membuat ekspresi ketakutan dan segera mencoba untuk lari kemana mereka bisa. Sumire mencoba menghentikannya dan memintanya untuk tidak pergi karena itu berbahaya. Sarada berhenti di depan pintu dan berkata, "Ketika aku tahu bahwa Boruto telah mati, saat itu dia sudah hidup kembali, aku tidak mengetahuinya. Bukannya dia mengalami begitu banyak masalah, dan jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan duduk di sini." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan sambil berlari, tidak peduli Sumire dan Shikamaru yang terus memanggilnya tanpa henti. Boruto pergi ke tempat patung wajah Hokage berada, dan tiba-tiba muncul sebuah pusaran di dekatnya yang akan melahap dirinya. Untungnya, Boruto berhasil menyerap pusaran itu tepat pada waktunya menggunakan karmanya, dan tibalah Kawaki tepat di hadapannya. Kawaki kemudian mengatakan bahwa dia menunggu saat Boruto pulang agar dia bisa bertemu dengannya. Kawaki perlahan mengangkat tangannya. Begitu dia mengangkat tangannya, sebuah kubus mulai muncul dari tangannya pertama dalam bentuk kecil. Tapi kemudian tiba-tiba kubus itu melayang di samping Boruto. Kawaki berkata, ini adalah seni ilahi yang mengeluarkan benda-benda dari dimensi lain. Di mana waktu telah berhenti di sana, Hokage ada di tempat itu. Boruto membuat wajah ketakutan dan Kawaki menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir karena keduanya, Naruto dan Hinata, aman. Dan selama mereka berada di dimensi itu, mereka tidak akan menua atau kelaparan. Namun, Kawaki meyakinkan bahwa Boruto tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tepat setelah itu, 3 kubus melayang ke arah Boruto dan Kawaki tiba-tiba menjatuhkannya di atas Boruto. Dia berhasil menghindarinya. Sampai titik ini, tertentu Boruto hanya bertahan dan menghindari serangannya. Dia terus berusaha memahami mengapa Kawaki bertingkah sejauh ini.
Kawaki menjawab, "Karena kau Otsutsuki Boruto. Kau butuh alasan lain?" Boruto terus mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali dan menghentikannya. Mengetahui bahwa orang-orang akan segera tiba di sana, bahkan dengan Boruto memintanya untuk berhenti. Kawaki sekali lagi membuktikannya dirinya tidak dapat dihentikan. Dia menyerang Boruto lagi. Boruto kemudian keluar dari serangan Kawaki dengan mengaktifkan karmanya. Boruto berkata, "Dasar idiot, ternyata tidak ada gunanya hanya mengatakan dengan kata-kata." Kawaki menjawab, "Itu juga berlaku untukmu." Pindah Shinsai dan Amado tampaknya tidak percaya dengan hal-hal yang telah dilakukan Kawaki. Mereka berkomentar tentang Kawaki yang tidak mau mendengarkan serta berbicara tentang kekuatannya membuat Kawaki semakin sulit untuk ditahan. Pertarungan antara Boruto dan Kawaki semakin panas. Beberapa serangan Kawaki dibatalkan oleh karma Boruto, lalu saat Boruto meluncurkan serangan kilat Raiton ke Kawaki, Kawaki menghindari serangan itu dengan menjadi lebih kecil dan kemudian muncul di samping Boruto dan menendang wajah Boruto. Saat Kawaki akan melakukan serangan berikutnya, tiba-tiba Sarada muncul berdiri di atas salah satu wajah Hokage. Sarada mulai berbicara dengan Kawaki agar tidak mengamuk dan menanyakan apa yang salah dengannya. Kawaki juga menanggapi Sarada dengan sangat serius dan mengatakan pada Sarada, "Aku tidak akan mengatakan ini lagi. Jika kau ganggu aku, kau akan mati." Sarada hampir terheran-heran dengan tingkah Kawaki. Boruto di sisi lain menyarankan kepada Sarada agar dia melarikan diri karena Kawaki saat ini tidak bisa diajak bicara. Sarada setelah mendengarnya mulai meluncur ke bawah batu dan berdiri berhadapan dengan Kawaki. Sarada berdiri di depan Boruto seolah-olah dia akan berjuang untuk melindunginya. Sarada berkata, "Dengan kau bertingkah seperti ini, aku tidak bisa melepaskan ini untuk menjadi shinobi yang bercita-cita menjadi Hokage." Lalu Kawaki membuat lengannya menjadi senjata seperti pisau. Saat Kawaki hendak menyerang atau menebas Sarada, Boruto melompat menyelamatkan Sarada, tetapi sayangnya mata kanannya terkena tebasan oleh pedang Kawaki. Meskipun matanya terluka, Boruto tampaknya tidak peduli dengan matanya, tetapi malah mendesak Sarada untuk melarikan diri karena dia percaya bahwa Kawaki sangat serius untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Sarada tampaknya lebih mengkhawatirkan Boruto. Karena dia baru saja mengalami cedera parah, Kawaki tampaknya tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja dia lakukan pada Boruto, dan mulai memintanya untuk tidak menghalangi jalannya. Kemudian secara tiba-tiba lengan panjang Mitsuki yang melar mencengkeram lengan kiri Kawaki dan Shikamaru menggunakan jutsu bayangannya untuk menghentikan gerakan Kawaki. Shikamaru berkata Kawaki sudah cukup. Shikamaru berterima kasih kepada Mitsuki karena menghentikan gerakan tangan Kawaki. Mitsuki kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Kawaki menyerap jutsu kelumpuhan bayangan Shikamaru melalui karma. Mitsuki berkata, "Aku tidak akan melepaskan tangan ini, bahkan jika aku mati." Kemudian kita melihat sebuah kejutan oleh Sasuke Uchiha yang secara tiba-tiba datang dan segera mulai memegang pedangnya di leher Kawaki. Dia berkata, "Kawaki, sudah berakhir. Aku tidak ini mau terjadi. Namun yang kau mencoba melawanku, kau akan melakukannya. Tidak ada pilihan lain, membunuhmu." Saat Shikamaru menghentikan gerakan Kawaki, dia mulai bertanya kepada Kawaki mengapa dia melakukan semua ini. Dia menjawab pertanyaan Shikamaru dengan mengatakan bahwa dia melakukan apa yang diperlukan demi desa Konoha dan Tuan Hokage. Percakapan Kawaki dan Shikamaru berakhir dengan Kawaki mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan Shikamaru untuk memahami alasannya, dan Kawaki juga tidak mencari persetujuannya. Bahkan Shikamaru setelah mendengar percaya bahwa tidak ada yang menyelamatkan Kawaki. Kemudian terlihat Boruto dengan mata kanannya perlahan terbuka dan mata biagugan, menyiratkan bahwa Momoshiki telah mengambil kendali. Kawaki terkejut dan mengatakan, "Kau bajingan Momoshiki." Momoshiki lalu mengarahkan tangannya ke arah Kawaki dan mulai menyerap jutsu kelumpuhan bayangan milik Shikamaru, dan Sasuke masih terlihat memegang pedangnya di leher Kawaki. Saat itu Kawaki menghilang di depan mata semua orang dan mendarat kepala Hokage lain, menjauh dari semua orang tetapi masih terlihat oleh mata. Sasuke terkejut dan begitu juga Kawaki. Momoshiki berkata kepada Kawaki, "Kau ingin membunuhku, bukan? Kalau begitu kau tidak boleh berada di sini." Kawaki bingung dan bertanya pada Momoshiki apa sebenarnya yang dia maksud dengan itu dan mengapa dia membantunya.
Momoshiki tidak menjawab pertanyaannya. Momoshiki berkata, kau dikelilingi oleh musuh. Kawaki, keluar dari sini. Apakah kau benar-benar akan membuang kesempatan terbaikmu kali ini? Kawaki mengatakan, apa yang kau inginkan bajingan? Mengapa kau membantuku? Mitsuki mengulurkan tangannya mengarah ke langsung Kawaki berharap untuk menangkapnya kembali. Tetapi Kawaki menyusut dari dirinya dan menghilang sepenuhnya. Shikamaru berpikir cepat dan mencapai kesimpulan bahwa Kawaki akan mudah dilacak karena dia telah menggunakan banyak cakra sehingga dia tidak akan bisa tetap menyusut selamanya. Dia segera merintahkan para jonin di sekitarnya untuk berpencar mencari keberadaan Kawaki. Sementara Boruto Momoshiki berdiri terpaku, Sasuke mulai melihat ke arah Boruto dan berpikir dalam hatinya, aku tidak mengerti apa yang dia rencanakan. Mata kanan Boruto mulai menutup dan dia perlahan mulai jatuh, tetapi Konohamaru menahan Boruto. Kemudian mata kiri Boruto terbuka, mengungkapkan bahwa Momoshiki tidak lagi memegang kendali dan Boruto kembali sebagai dirinya sendiri. Konohamaru memeriksa Boruto. Hei Boruto, bertahanlah. Sarada pun mulai bercakap-cakap dengan Boruto. Komentar penulis, tidak ada jalan untuk mundur saat Momoshiki memberitahunya bahwa dia akan kehilangan segalanya. Sekarang sudah dekat. Halaman terakhir, Boruto kemudian melihat Momoshiki berdiri di atas kanannya. Momoshiki melanjutkan dengan berkata, kau kalah anak kecil yang bermata biru. Aku membayangkan kau sudah menyadari itu, tapi hanyalah awal. Mulai sekarang, kau akan mulai kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Tidak ada yang menghentikannya lagi. Penampakan Momoshiki mulai menghilang, tapi sebelum pergi, dia berkata, akhir telah dimulai. Dan chapter berakhir sampai di sini. Oke teman-teman, chapter kali ini sangat menarik di mana Momoshiki membantu Kawaki untuk melarikan diri. Dan tentunya semakin menarik, semakin patut ditunggu untuk chapter selanjutnya di bulan depan. Dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya dan terima kasih.